misalnya Robito itu tidak bisa mematahkan tesisnya Kiai Imaduddin, dan secara tes DNA juga anggota-anggotanya tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi, itu justru menurutku Habib Anies, Habib Lutfi itu malah kelihatan lebih sekti. Bukan dzurriyyat aja, sektinya kayak begitu. Dan itu kalau sekarang posisinya misalnya dianggap dzurriyyat, ya wajar lah sekti. Tapi seandainya terbukti bukan dzurriyyat Nabi dan beliau itu memang luar biasa seperti yang kita saksikan, itu kan berarti bukan dzurriyyat Nabi aja hebatnya kayak begitu, gitu loh. Jadi apa implikasi atau akibatnya itu semua itu tetap hebat bagi Habib Anies, Habib Lutfi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Gus Wat Barat merupakan salah satu tokoh NU sekaligus salah satu dzurriyyah Wali Songo dari jalur keturunan Sunan Ampel yang beberapa waktu lalu, tepatnya beberapa hari sebelum bulan Ramadan, mendapatkan perlakuan tak enak dan tak menyenangkan dari beberapa oknum yang mengatasnamakan pecinta Habib. Kala itu Gus Wat Barat didatangi beberapa orang, yang diantaranya adalah orang yang mengaku sebagai Habib. Mereka datang ke Gus Wat Barat katanya mau tabayun terkait video viral Gus Wat Barat yang sebenarnya sudah diupload beberapa tahun silam, yakni terkait statement Gus Wat Barat dalam video itu yang menyatakan bahwa sebaiknya para Habib yang suka bikin rusuh berhenti saja ceramah di Indonesia, karena hanya akan membuat keadaan menjadi runyam saja. Para Habib itu tidak memberikan solusi atau jalan keluar, melainkan malah menimbulkan atau memunculkan persoalan baru di negeri ini. Dan segerombolan orang yang datang ke Gus Wat Barat kala itu, yang katanya mau tabayun, ternyata salah satu dari mereka secara tiba-tiba menyerang Gus Wat Barat di tengah-tengah perbincangan mereka. Sontak orang-orang di sekitar Gus Wat Barat berusaha melindungi Gus Wat dari tindakan penyerangan yang dilakukan oleh oknum yang katanya pecinta Habib tersebut. Selang seminggu kemudian setelah kejadian itu, ada lelaki tua bernama Mbah Baidowi yang memiliki channel bernama Wong Deso juga mendapat perlakuan yang sama. Lelaki tua yang tinggal di daerah Kebumen itu membuat video yang intinya membela Gus Wat Barat dan menyinggung oknum Habib bernama Bahar bin Smith. Karena video Mbah Baidowi itu viral pada malam hari di bulan Ramadan sekitar jam 12 malam, lelaki tua itu didatangi sekelompok orang yang mengatasnamakan pecinta Habib. Dalam kelompok itu juga terdapat oknum yang mengaku sebagai seorang Habib. Maka Mbah Baidowi malam itu dipersekusi, disuruh menghapus video yang viral itu. Nah, dari beberapa rangkaian kejadian itu, nampaknya sudah cukup bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk memahami dan mengetahui siapa sebenarnya mereka ini. Orang mengaku pecinta Habib tapi gemar menteror, gemar mempersekusi, gemar menakut-nakuti warga pribumi yang kritis terhadap keadaan yang terjadi. Dan sekarang, semua sudah bisa menilai siapa yang cinta Nabi dan siapa yang merusak ajaran Nabi. Siapa yang meneladani Kanjeng Nabi dan siapa pula yang melenceng dari dawuh Kanjeng Nabi. Cuma itu, dan sebagaimana statement Gus Wat Barat seperti yang ada pada video awal tadi, bahwa kemuliaan seorang Habib tidak akan pudar jika ternyata suatu saat terbukti bahwa para Habib itu bukan keturunan Nabi. Sebagaimana kita ketahui, tesis Kiai Imaduddin Utsmani dari Banten yang menggemparkan itu menyatakan bahwa nasab Ba'alawi, yakni nasab para Habib dari Yaman, dinyatakan terputus dari silsilah Kanjeng Nabi. Namun sekarang penelitian itu masih tetap berlanjut dan Kiai Imaduddin Utsmani juga membuka diri menerima debat ilmiah dari para Habib di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui juga, bahwa hingga saat ini tantangan debat terbuka dari Kiai Imaduddin Utsmani dari Banten tersebut belum mendapat tanggapan. Artinya apa? Artinya tesis atau kajian ilmiah Kiai Imaduddin dari Banten itu hingga saat ini bisa dikatakan benar atau tidak salah. Buktinya dari kelompok Habib yang bersangkutan tidak ada yang secara terbuka duduk bersama Kiai Imaduddin untuk membantah argumen tersebut. Tidak ada.
Namun demikian, kemuliaan Habib-Habib lain yang memang sudah punya kemuliaan sebelum ramai perbincangan masalah Habib, itu tidak akan luntur sebab nasab mereka terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ya sebab kemuliaan seorang ulama atau kiai itu dinilai dari ilmu dan akhlaknya, dinilai seberapa besar pengorbanan dan seberapa cinta ulama tersebut kepada umat manusia, dinilai seberapa besar tokoh ulama atau kiai itu memberi manfaat bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Jadi sekali lagi, jika misal Habib Anis Solo atau Habib Lutfi bin Yahya yang sudah tersohor dan terkenal dengan ilmu dan kealimannya itu, yang terkenal luhur budi pekerti dan mulia akhlaknya itu, sama sekali tidak terpengaruh atau pudar cuma gara-gara silsilah nasab tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sebab kemuliaan mereka itu karena ilmu dan akhlak, bukan sebab nasab. Jadi yang namanya emas ya tetaplah emas, meski berada di situasi dan kondisi apapun. Salam waras.